dimulai, ya, dimulai atau dibuka. Muftatahatun bitakbiri, dimulai adanya takbir. Muftatahatun bitakbiri, diawali dengan adanya takbiratul ihram, wa muhtatamatun bitaslimi, dan ditutup dengan salam. Jadi sholat menurut syariat Islam ini itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau melaksanakan sholat itu, ya, mengawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya ketika dia bertakbiratul ihram, beliau mengangkat tangan, ya, mengangkat kedua belah telapak tangannya sejajar dengan uzunain. Uzunain itu dua telinga, dengan sejajar dengan daun dua telinganya. Ya, begini Rasulullah menghadap arah ke kiblat ini, urut borot telapak tangannya arah ke kiblat, begini lurus. Kadang kita tanpa kita sadari kita mau kadang begini, ya kan? Sunnahnya dia seperti ini. Dan ini pun pengangkatan tangan ini pun di dalam sunnah-sunnah sholat adalah dia sunnat hayat. Ya, sunnat hayat ini sunnat yang ringan. Di dalam sholat ini ada dia sunat-sunat, ada dia rukun. Jadi harus tahu kita mana yang rukun, mana yang sunat dalam sembahyang nih. Jadi pengangkatan tangan ini adalah sunat hayat. Ada sunat hayat, ada sunat abad. Ya, dua sunat yang ada di dalam sholat. Sunat hayat sama sunat abad. Sunat hayat ini sunat yang ringan. Apalah contohnya sunat hayat ini? Seperti pengangkatan tangan. Pengangkatan tangan, bukan takbirnya. Kalau takbirnya rukun. Kalau orang tak ada dia takbirnya ketika dia mengawali sholat, tak ada takbirnya, maka batal sembahyang. Tapi pengangkatan tangan ini sunat hayat, ya. Dan biasanya Rasul ketika dia takbiratul ihram dia tetap angkat tangan, ya, tetap angkat tangan. Dia dapat dari rukunnya dan dapat dia sunatnya. Jadi kalau dia sunat abad yang mana? Sunat abad itu seperti tahiyat awal. Itu sunat abad. Makanya kejadian yang lewat ada pernah di musala kami, ya ribut jamaah, si imam kelupuan tahiyat awal, kelewatan, tak bangun tidur di rakaat kedua, tak ada tahiyat awalnya dia, langsung berdiri, kebingungan jamaah semuanya. Jadi kebingungan pro dan kontra. Entah macam mana ketika saya sholat ketika saya datang, bertanyalah ketika mengaji. Karena di situ malam Senin saya mengisi pengajiannya di Mushola Haji Adi tentu Pak, sampai sekarang Pak. Jadi karena kita tuh di situ dulu tinggal, pengajian malam Senin itu tetaplah kita isi. Ketika kejadian diceritakan pada malam Senin itu banyak juga yang pro dan kontra, saya luruskanlah. Kalaulah kejadian seperti itu, imam itu bangkit, dia tanpa duduk, tahiyat awal dia, langsung dia berdiri, si makmum ini ikut saja. Si imam ini ikut saja. Si makmum tadi itu ikut saja. Tetapi si makmum ketika dia nak berdiri harus cepat mengingatkan si imam. Subhanallah, dengan menyebutkan kata-kata Subhanallah. 3 kali. Kalau tak didengarkan juga sudah. Jangan lagi tambah lagi sampai 4 kali. Ya, mengingatkan imam itu batasnya 3 kali. Kalau dia nyelonong juga, mungkin atau memang dia yakin dia tu belum lagi mungkin 2 rakaat sehingga dia yakin berdiri terus, ya, itu hak dia. Namun kita sebagai makmum, ya, kita ikuti saja. Loh, kenapa itu Ustaz? Itu kan sudah menyalahi dari aturan. Betulnya menyalahi aturan. Yang disalahinya itu aturan itu berbentuk sunat abad. Berbentuk sunat abad. Maka ikuti saja. Jadi begitu dia ikut si makmum tadi itu ketika berdiri si imam diikuti si makmum. Nanti tahiyat akhir nanti maka si imam tadi melaksanakan sujud sahwi 2 kali. Jadi sujud sahwi itu fungsinya menyempurnakan, ya, kerilapan si imam tadi. Ataupun kita salat sendiri, kalau kita lupa maka sujud sahwi lah kita. Tujuan sujud sahwi tadi itu menyempurnakan kerilapan kita dalam salat tadi itu. Itulah menutupnya, menyempurnakannya sehingga diterima Allah amal ibadah kita.
Itu sunat. Sujud abun ini pun sunat juga. Ya, sujud sahwi ini pun sunat, bukan wajib. Kenapa? Karena dia lupa. La yusammal insanu illa binisyan. Manusia itu memang sifatnya lupa. Macam mana lupa aku? Rakaatku. Macam mana lah? Tapi Allah berikan ya perintah supaya didapat kesempurnaan pahalanya tadi, maka melalui Rasul memerintahkan kepada kita supaya sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu bukan wajib ya, bukan wajib, sunat. Jadi bapak-bapak yang terhormat, saudara-saudara kita ya, dari tausiah kita ini, bahwasanya kita ketahui ya, salat itu adalah pokok ya, pokok agama. Jadi tanpa ada ini tiang agama tadi itu ya, maka tidak berdirilah, tidak sempurnalah Islam kita kalau tak kita tunaikan salat tadi. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya man taraka salata mutaammidan faqad kafara ziharan. Barang siapa sengaja meninggalkan salat, maka jelaslah ia kekafirannya. Artinya kalau orang yang tak salat bukan kafir dia, bukan murtad dia, tidak, jangan salah paham ya. Banyak juga memahamkan bahwasanya orang meninggalkan salat itu kafir pada dia. Artinya kalau maksudnya itu murtad. Tak murtad dah. Ya. Jangan salah paham. Jadi kafir di situ dalam hadis tadi itu dia itu murtad keluar dari Islam, bukan. Tetapi serupalah dia sama mereka. Kenapa? Mereka tak ada perintah salat. Kenapa tak ada perintah salat? Karena orang itu tidak Islam. Tidak ada dianjurkan salat. Ya kan? Ibadah mereka pun masing-masing lain dari kita. Jadi kalau mereka kita sama seperti mereka, serupa saja kita macam mereka. Itu maksud dalam hadis tersebut ya. Faqad kafara jaharan, maka serupalah kita dengan mereka orang kafir. Kemudian kapankah ini salat ini diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ya? Salat ini diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad saat waktu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit. Kapan itu? Saat usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun 3 bulan sesudah Nabi diangkat menjadi Rasul. Berarti Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul berapa usia? Pak Bin. Diangkat menjadi Rasul 40. 40. Dah lupa Bapak ni. Saya yakin Bapak ni orang terbaik juga dulu kan. Namanya di situlah Pak Abeng kadang mengaji ni ya, kadang untungnya walaupun kita tu sudah ada dasar, kadang mau kita lupa. Saya sendiri pun kadang Pak mau lupa saya Pak. Ya, mau lupa karena mungkin ya jarang kadang saya buka tentang masalah hukum nikah, tentang masalah masalah hukum lain tu kadang mau lupa karena jarang terjadi. Makanya ketika ada bertanya begini, syukur saya balik mengingat saya kembali lagi ya, pengetahuan ilmu yang dipelajari dulu. Syukur saya. Jadi di dalam kitab ini bahwasanya kewajiban salat itu saat Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Waktu usia Rasul 10 tahun 3 bulan sesudah kerasulan Nabi. 10 tahun 3 bulan sesudah kerasulan Nabi. Berarti maksudnya Rasul Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Tambah 10 bulan 3 tambah 10 tahun 3 bulan. Berarti berapa pada saat itu salat diwajibkan umur Rasulullah? 53 bulan. 53 bulan. Berarti ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul 40 tahun, perintah apa di situ diperintahkan oleh Allah kepada Nabi untuk umatnya? Berarti tak ada perintah salat pun. Tak ada perintah salat. Lama itu Pak, 10 tahun 3 bulan. Artinya sesudah Rasul ini, Nabi ini diangkat menjadi Rasul, Allah kan memerintahkan Rasul ini kepada umatnya. Apa diperintahkan di situ? Orang solat belum ada lagi. Apalah tugas Rasul pada saat itu ketika dia diangkat? Pada saat itu tugas Rasul diangkat Allah menjadi Rasul Nabi Muhammad ini
Saat diangkat Allah menjadi Rasul, tugas Rasul pada saat itu dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku mengutus Rasul itu untuk menyempurnakan, mengelokkan akhlak manusia. Berarti sebelumnya itu salat tidak ada. Sebelum usia Rasul ini 50 tahun 3 bulan, itu salat tak ada. Apa yang kau jawab Rasul diangkat Allah untuk mengelokkan akhlak manusia ini? Kenapa? Karena kebiasaan pada saat itu orang kafir jahiliyah ini, ya, orang jahiliyah ini, kebiasaan mereka itu sangat gawat. Semua dilakukan, ya, keburukan-keburukan itu semuanya mereka kerjakan. Khususnya masalah tenggen, ya, tenggen ini kebiasaan mereka yang sangat susah dirubah. Pagi lagi sudah minum tua, sarapannya, minumnya bukan teh manis, enggak, tua, apa, ini khamar, ya, tulisan khamar namanya. Udah 5 menit aku baca ke Pak Besar. Maksudnya aku udah 5 menit, aku bacakan saja. Udah dikuasai. Udah setengah jam udah. Kuasain saja. Kalau